Oh, it hurts the most, 'cause I don't. Coba teman-teman cerna lagi posisi ini, ya. Memang kekerasan yang terus-menerus terjadi membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri. Tidak percaya bahwa dirinya itu bisa survive, bisa mandiri, bisa berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. Karena kekerasan itu membuat diri seseorang, si korbannya ini, merasa tidak mampu, baik secara emosional, secara finansial, secara status, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah, teman-teman itu berarti berharga dan mampu memperjuangkan hak dirinya sendiri. Dan yang paling penting, carilah bantuan orang sekitar ya. Orang-orang bisa dipercaya, bantuan psikologis yang bisa teman-teman dapatkan untuk menghadapi permasalahan KDRT atau domestic violence yang dialami. Dan kita nggak mau mentolerir any abuse, any assault dalam rumah tangga atau relasi apapun. Kalau trauma bisa ngomong, kayaknya dia bakal bilang, maaf. Maaf udah bikin kamu susah tidur. Maaf udah bikin pikiran kamu penuh. Maaf udah bikin kamu ngerasa harus ngejauh dari orang-orang. Maaf udah bikin kamu gak tenang. Maaf kalau kamu lagi ngerasa gak apa-apa, aku malah datang. Aku cuma trauma yang pengen didengar. Aku bukan drama. Aku cuma luka yang belum selesai. Aku bisa gak apa-apa. Tapi mungkin aku butuh waktu lebih banyak. Gue pengen ngebahas tentang dampak trauma pada fungsi otak dan juga sistem saraf otonom menurut neuroscience. Menurut penelitian, seorang anak yang secara terus-menerus hidup dalam ketegangan dan memiliki trauma, itu berkemungkinan memiliki sistem saraf otonom yang tidak seimbang. Nah, ini meningkatkan resiko gangguan kecemasan di kemudian hari. Ini berarti bahwa orang yang mengalami hal tersebut akan mudah banget mengalami kecemasan. Bahkan ketika situasi lagi aman-aman aja, lagi baik-baik aja, dia juga bisa mengalami ketegangan dan kecemasan tersebut. Nah, ini pasti mempengaruhi kehidupan keseharian orang-orang tersebut karena sulit banget untuk merasakan rileks dan juga nyaman. Apalagi kalau misalnya pas sudah gede pun dia masih hidup di lingkungan yang toksik. Gue pengen ngebahas tentang pengaruh trauma pada struktur otak menurut neuroscience. Banyak yang ngeremehin trauma, tapi apakah lu tahu kalau misalnya anak-anak yang mengalami trauma secara fisik atau emosional berkemungkinan memiliki bagian otak hippocampus dengan volume yang lebih kecil dibandingin anak lainnya yang tidak mengalami trauma serupa. Ini berarti pengalaman traumatis actually bisa mengubah struktur otak kita. Akibatnya, seseorang yang mengalami perubahan struktur otak ini, karena hippocampus itu vital terhadap pengaturan memori dan juga emosi, akan berkemungkinan kesulitan mengingat informasi-informasi yang penting di keseharian dan juga kesulitan untuk mengatur emosi mereka.